pada video kali ini kita akan melanjutkan tahapan perhitungan dalam metode perataan least square, khususnya pada kasus triangulasi dan dua titik referensi. Dua titik referensi ini merupakan hasil dari perataan sebelumnya, yaitu dari hitung perataan kuadrilateral. Nah, di sini sudah tersedia koordinat pendekatan titik C yang diperoleh dari survei JNS dalam metode statik mode jaring yang telah diolah melalui perangkat lunak pengolahan data sebelumnya. Dan itu kita juga sudah mengetahui nilai-nilai observasi berupa sudut, di sudutnya berupa sudut dan jarak dari titik A dan titik B ke titik C. Ini sudut dan jarak sudah diketahui. Nah, dalam kasus ini kita akan melanjutkan bagaimana hitung perataan metode least square adjustment digunakan untuk menentukan koordinat titik C. Nah, berdasarkan hasil pengamatan sudut dan jarak dari dua titik kontrol, yaitu titik A dan titik B, atau X2, Y2, X3, dan Y3. Nah, ini berikut adalah data pengamatannya. Jarak dari titik A ke C itu 1501,97 meter. Kemudian dengan simpangan baku itu sekitar 0,003 meter atau 3 mili. Kemudian jarak dari titik B ke titik C yaitu 1467,02 meter dengan simpangan baku sebesar 3 mili. Nah, kemudian sudut horizontal dari titik A itu sebesar 75,305 derajat dengan simpangan baku itu sebesar 3 detik atau kita bagikan ke 3600. Nah, kemudian sudut horizontal dari titik B itu 97,928 derajat. Nah, ini sudah kita ketahui juga sudut jurusan sebagai acuan yaitu dari arah dari titik A ke B yaitu 116 derajat, dari arah A ke C itu 40,78 derajat, dari titik B ke C yaitu 33,961 derajat. Nah, untuk melakukan penyesuaian, kita memerlukan model matematis dari pengamatan yang bisa dilinearkan. Nah, dalam hal ini kita melakukan linearisasi terhadap fungsi pengamatan jarak dan sudut agar diperoleh dalam model linear berbentuk. Nah, ini persamaan dasarnya. Nah, kemudian kita memerlukan matriks desain, yaitu di mana matriks A adalah matriks desain berisi turunan terhadap parsial fungsi observasi terhadap parameter X dan C. Ya, ini matriks A-nya. Kemudian matriks F adalah vektor bebas, yaitu selisih antara nilai observasi dan nilai pendekatan hasil perhitungan. Nah, ini adalah matriks F-nya, yaitu selisih dari observasi dan hasil hitung. Nah, pendekatan awal koordinat titik C diperoleh dari hasil observasi GNSS. Ini maksudnya atau bisa juga dengan menghitung rata-rata koordinat dari titik A dan titik B. Ini dari titik A, ini titik B, kita hitung rata-ratanya. Lalu didapatkan koordinat rata-ratanya itu ini, koordinat X dan Y-nya. Nah, nilai pendekatan ini digunakan untuk menghitung matriks desain A yang didasarkan pada arah dan jarak dari titik kontrol. Sudah dapat. Kemudian selanjutnya kita menghitung matriks P atau matriks bobot. Nah, jadi untuk standar deviasinya kita sudah mendapatkan yang di atas tadi. Nah, ini adalah matriks sebagai matriks P, lalu kita diagonalkan. Nah, ini kita diagonalkan.
Nah, setelah matriks A, P, dan F diperoleh, kita lanjutkan dengan menghitung transpos dari matriks A. Ini kita transposkan dari matriks A, kemudian kita kalikan dengan matriks P. Jadi matriks A transpos dikali P. Nah, kemudian kita ubah lagi matriks menjadi matriks koefisien sistem normal, yaitu A transpos kali P kali A lagi. Nah, lalu kita hitung kita inverskan matriks inverse A transpos P kali A, kita inverskan untuk memperoleh matriks kovarian parameter ini. Lalu di sini kita ubah min 1 dikali matriks kovarian parameter. Nah, lalu kita ubah lagi menjadi membentuk sistem normal. Ini matriks A transpos kali P dan dikali F ini. Nah, lalu kita kalikan, maka kita menghitung koreksinya. Nah, koreksinya adalah sebesar min 0,23 meter untuk yang X, untuk yang Y adalah 0,19 atau 0,020 cm. Nah, ini kemudian kita kalikan matriks A dan matriks X, kita kalikan. Nah, lalu kita menghitung vektor residualnya. Ini adalah faktor residualnya dapat sekian. Nah, jadi ya, hasil residualnya adalah sebesar ini. Untuk jarak A ke C itu sebesar min 0,000606 meter. Untuk jarak B ke C itu min 0,000526 meter. Nah, untuk sudut dari A itu sebesar 0,0153 radian. Nah, untuk dari sudut B itu adalah 0,01199 radian. Nah, lalu kita hitung hasil koreksi tadi. L sama dengan L tambah B. Ini L tambah B. Nah, ini dapatlah ini jarak terkoreksi dan ini adalah sudut terkoreksinya. Ini sudut dalam derajat desimal. Kita konversi derajat menit detik. Ini juga. Nah, lalu kita hitung koordinat X, C-nya dan Y-C-nya dari koreksi tadi. Jadi koreksi koordinat titik C itu didapatkan dari koordinat rata-rata itu ditambah koreksinya. Oke, sekian. Terima kasih.